We got Baiklah, history. Assalamualaikum Got me feeling the warahmatullahi nostalgia wabarakatuh. when you Nama look saya at me. Dini Maharani. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that is sight to see. Take my time to take your clothes off one more time, maybe. Dengan dosen pengampu Acting Bapak like you Tio don't Mustika recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you Baiklah, di came sini for me. saya akan Like your menjelaskan dress, but you fit materi better keempat, in my yaitu wrinkled tentang tee. We mengklarifikasikan moved on to jenis-jenis newer media things, but we got pembelajaran PKN, history. SD, dan Put my menentukan dan feelings on the mengembangkan side, don't media know what to make pembelajaran it right. PKN. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give Belajar another mengajar try pada on tingkatnya it. adalah salah satu proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan, isi atau materi ajar dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan siswa atau pembelajar atau mungkin juga guru. Penyampaian pesan ini bisa dilakukan melalui simbol-simbol komunikasi berupa simbol-simbol verbal dan nonverbal atau visual yang selanjutnya ditafsirkan oleh penerima pesan. Oleh karena itu, dalam menyampaikan pesan, isi atau materi ajar agar lebih dapat diterima oleh peserta didik atau siswa, hendaknya menggunakan media pembelajaran, diharapkan dengan pemanfaatan sumber belajar berupa media pembelajaran, proses komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien. B. Jenis-jenis klarifikasi media pembelajaran PKN. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengklarifikasi dan mengidentifikasi media. Menurut bentuk informasi yang digunakan, Anda dapat memisahkan dan mengklarifikasikan media penyaji dalam 5 kelompok besar, yaitu media visual diam, media visual gerak, media audio visual diam, dan media audio visual gerak. Klarifikasi media ini dapat menjadi landasan untuk membedakan proses yang dipakai untuk menyajikan pesan, bagaimana suara dan atau gambar itu diterima, apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi optik, proyeksi elektronik, proyeksi telekomunikasi, atau proyeksi optik telekomunikasi. Sementara Edgar dan mengadakan klarifikasi media pembelajaran menurut tingkat dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. C. Menentukan dan mengembangkan media PKN. Menentukan dan mengembangkan media PKN pembelajaran umumnya disusun dari beberapa teori, prinsip pengetahuan. Para ahli penyusun dan menentukan mode pembelajaran menurut prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu teori-teori psikologis, analisis sistem, atau teori-teori lain yang mendukung suatu pengembangan mode pembelajaran tersebut. D. Mengembangkan media PKN SD. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN mempunyai fungsi sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, berkomitmen setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan diri sebagai warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Suplemen pengembangan PKN SD ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan ajar cetak yang sudah ada di dalam suplemen ini. Dikembangkan model strategi, metode-metode pendekatan dalam rangka pembelajaran PKN SD yang akan membantu guru dan menuangkan kreativitas di depan kelas sebagai fasilitator. Pengembangan suplemen PKN SD ini didasarkan atas prinsip-prinsip pelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mempermudah daya serap materi mata pelajaran PKN terutama dalam penilaian ranah afektif, kognitif, dan psikomotor secara simultan, terutama serta didik pada kelas rendah yang baru belajar membaca dan menulis pada kelas tinggi. Oke, baiklah. Materi keempat yang saya bisa jelaskan tentang mengklarifikasi jenis-jenis media pembelajaran PKN SD dan menentukan dan mengembangkan media. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.